Baiklah, kembali lagi kita dalam tutorial lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Saat ini kita masuk ke dalam materi database di server Debian. Adapun awal-awal kita masuk dulu ke dalam server Debiannya. Kali ini saya memakai putih untuk remote server. Ya, sebenarnya alasannya lebih ke biar copy paste ke modulnya aja sih. Yang pertama kita update dulu si servernya dengan perintah apt update. Nah, sambil kita menunggu untuk mengupdatekan server, mungkin di sini kita akan sedikit mencoba PHP untuk kelola database kita. Jadi setelah ini kita akan menginstal untuk packaging dari PHP-nya, mulai dari PHP MySQL, PHP MB-String, dan PHP lain yang mendukung untuk si database servernya ini bisa terbuild dengan baik. Hanya sekedar sisipan, jadi database itu adalah sebuah sistem di mana si server itu fungsinya dia sebagai pusat penyimpanan dari data-data. Data-data yang dimaksud itu lebih fokus kepada basis teks. Misalkan kita punya data identitas diri seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan data. Nah, data-data itu disimpan di dalam sebuah server dan data-data itu akan dipakai dan digunakan oleh server-server lainnya yang memang banyak menggunakan database, kayak misalkan web server, mail server. Terkadang mereka banyak menggunakan namanya itu database karena akan banyak sekali proses pertukaran data sehingga data-data itu mesti disimpan dengan baik dalam sebuah server. Nah, berhubung di server ini sifatnya masih fresh install, artinya dari awal dibuka server ini masih polos, belum ada apa-apanya, maka kita perlu melakukan proses penginstalan untuk paket-paket yang bisa mendukung si database ini bisa berjalan. Kita tentu mengenal namanya, ada aplikasi namanya MariaDB. Tapi untuk menginstal MariaDB kita perlu menginstal dulu yang namanya curl. Nah, kalau curlnya sudah kita install, kita bisa langsung mendapatkan untuk sumber atau source dari MariaDB-nya. Nah, jika command curl-nya sudah teman-teman ketik di Debian-nya, kita lanjutkan untuk mengetik command selanjutnya, itu sudo bash. Sudo bash itu kalau yang saya tangkap itu dia fungsinya untuk pertama dia melakukan pengecekan apakah si MariaDB-nya udah ke-get atau belum, sudah didapatkan atau belum, baru nanti dia melakukan sedikit otomasi. Nah, habis itu boleh di-update. Setelah di-update, boleh langsung di-install untuk MariaDB Server dan MariaDB Client. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa MariaDB Server dan MariaDB Client ini adalah salah satu di antara paket atau aplikasi yang penting dalam mendukung sebuah server database. Aslinya ini downloadnya memakan waktu yang sangat lama ya, ini videonya dipercepat aja. Nah, setelah kita menyelesaikan proses instalasinya, kita masuk ke section untuk MariaDB Secure Installation. Nah, setelah diklik kita langsung enter. Setelah masuk di Secure Installation-nya, teman-teman akan diminta untuk masukkan password dulu ya. Password yang digunakan untuk login user root di Debian. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada switch to Unix itu kalian pilih Y, change the root passwordnya pilih N, remove anonymous-nya pilih N, di seluruh loginnya pilih Y, remove test database-nya itu pilih Y, dan reload privilege-nya pilih Y. Dah selesai untuk secure installation. Habis itu lanjut kita masuk ke MySQL menu root-nya. Buat apa? Buat bikin database di dalam si MariaDB-nya. Kita klik. Nah, habis itu kawan-kawan ketik aja secara manually. Maka hal yang diketik pertama itu adalah di sini kita klik create user admin at localhost identified by admin 123. Artinya kita bikin user di database itu ada yang namanya admin DB yang passwordnya itu adalah admin 123. Nah, kalau sudah kita grant all privilege on titik to admin localhostnya, habis itu flash privilege, habis itu sudah selesai, kita bisa keluar dari database-nya. Nanti keluarnya dengan perintah quit biar kita bisa langsung next ke langkah-langkah selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita dapatkan paket untuk Apache 2 dengan perintah apt-get install get Apache 2 buat tampilan nanti si database GUI-nya. Nah, kalau sudah kita klik-klik saja apapun yang ada di modul seperti data bla 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 bla, terus URL bla 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 bla, dan version bla 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 bla. Itu semua untuk kepentingan penginstalan PHP MyAdmin. Jadi ketika tadi kita sudah menginstal PHP MB3 MySQL, terus MariaDB-nya juga sudah. Nah, sekarang kita fokus di PHP MyAdmin-nya. Nah, kalau sudah kita wget untuk yang HTTPS file PHP MyAdmin, biar apa? Biar PHP-nya ada di server kita. Tunggu saja beberapa menit untuk mendapatkan source-nya ya. Nah, kalau sudah kita klik start, wah ternyata banyak sekali yang keluar setelah PHP MyAdmin-nya kita install. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk memindahkan folder yang dihasilkan ke folder USR share PHP MyAdmin. Jadi semua yang muncul ketika kita mendapatkan source-nya itu, nah semua foldernya dipindahin. Kalau udah ngapain lagi ya? Kalau udah, nah kita akan diminta untuk membuat folder atau directory. Yang pertama itu untuk PHP MyAdmin-nya, kemudian sudah dibikin kita tetapkan permission atau apapun itu dengan sudut chown. Nah, habis itu kita buat directory lagi untuk konfigurasi. Kalau tadi yang file temporer, kalau sekarang konfigurasi. Nah, kalau udah dibikin foldernya, kita bikin file konfigurasi PHP MyAdmin-nya. Udah dibikin semuanya, kita edit salah satu file konfigurasinya, yaitu di bagian config.inc.php. Apa yang kita ubah? Yang kita ubah adalah baris untuk CFG Blowfish-nya kita ganti dengan apa yang ada di modul, tinggal di copy paste. Habis itu kita save. Udah selesai kita config yang sebelumnya, kita lanjut untuk konfigurasi file apache conf enabled php myadmin.conf-nya. Ini kan masih kosong ya. Nah, ini kita copy aja di dalam kotak itu, script sepanjang itu kita copy, ctrl-c, habis itu diklik kanan di putihnya. Kalau udah di save lagi. Nah, karena tadi kita telah bermain-main di file konfigurasi apache-nya, habis itu jangan lupa di reload, di restart ataupun apapun itu. Jadi biar settingan webnya berjalan. Nah, habis itu kita ngapain? Kita uji deh di browsernya, masukin IP kita yaitu 1.3 dan belakangnya PHP MyAdmin. Nah, di sini kita loginnya pakai akun yang tadi, yang appdb, sesuaikan dengan user yang tadi kita bikin di MySQL. Udah tuh, kalau udah kelihatan di browsernya berarti database-nya udah sukses. Habis itu kita melangkah ke server webnya. Di server web kita update dulu seperti biasa. Kalau udah diupdate, kita bisa install si Apache-nya. Buat wadah si webnya nanti kita munculnya seperti apa, diinstal dulu di web servernya. Kalau sudah, kita cek dulu apakah si Apache-nya ini masih normal, apakah dia aktif ngerunning atau tiba-tiba ada error. Kita cek dulu. Udah dicek nih, kita cek di browsernya, ternyata muncul, berarti sementara ini web servernya sudah berhasil. Si Apache-nya sudah bisa. Sekarang kita nginstal yang namanya Git. Git itu buat apa? Git itu fungsinya untuk mengambil file-file yang asalnya dari luar, umumnya sih dari GitHub. Jadi ketika ada aplikasi yang itu kode-kodenya asalnya dari GitHub, nah bisa kita ekspor ataupun import ke Debian servernya. Nah, kalau sudah diinstal, kita git clone salah satu source aplikasi yang sudah tersedia, yaitu aplikasi sederhana. Kita ls, ternyata ada aplikasi sederhananya di Debian server. Habis itu kita coba edit salah satu file konfigurasinya, yaitu config php yang ada di dalam direktorinya. Adapun dalam file itu yang kita ubah mulai dari database host, database name sampai dengan password. Database host kita isi dengan IP database server. Tadi kita kan mengakses PHP-nya pakai 1.3. Ya udah, kita masukin 1.3-nya ke database host. Adapun database name-nya adalah aplikasi sederhana DB.
Kemudian untuk username dan password itu disesuaikan dengan username dan password yang dibuat ketika membuat database. Persis seperti tadi kita login ke PHP GUI-nya. Nah, kalau sudah seperti biasa kita save dengan ctrl-x, kalau sudah kita edit di bagian sites available untuk aplikasi sederhana.conf. Nah, di sini kan masih kosong ya. Bisa kita langsung copy paste untuk konfigurasi si aplikasi sederhana.conf-nya. Habis itu bisa langsung di save lagi. Nah, setelah itu lakukan enable dan disable pada masing-masing web. Yang kita disable itu yang 000, yang kita enable yang aplikasi sederhana.conf. Kalau disable A2 design, kalau enable A2 insight. Kalau memang ada terjadi kendala diulang saja sampai dia already. Nah, kalau sudah biasanya kita akan restart si Apache-nya juga, sehingga nanti kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada tampilan sebelumnya. Oh ya, tidak lupa juga kita install dulu MariaDB client. Kok kita menginstal MariaDB lagi? Nah, tujuan kita menginstal MariaDB di web server ini supaya kita bisa menggunakan akses layanan untuk konfigurasi database. Jadi kita diharapkan dengan menginstal MariaDB client ini tetap bisa mengonfig database walaupun bukan pada database servernya, karena ini akan saling berkaitan antara si web server dengan database server, maka minimal dia punya yang namanya itu MariaDB client. Nah, ternyata lihat ternyata berubah seperti ini. Nah, kalau seperti ini kira-kira udah selesai atau belum? Untuk tahapan ini sesuai dengan arahan pembimbing saya ini cukup dulu. Nah, kita lanjut ke video yang ini. Nah, sekarang kita mengusahakan supaya tampilan webnya itu adalah tampilan web untuk menyimpan informasi username dan password. Nah, tapi sebelum itu kita akses kembali untuk database server yang kita sudah buat di server database-nya dengan komen mysql menu. Username-nya itu adalah username yang dibuat sebelumnya, itu appdb. Nah, min h itu diikuti oleh IPC database yaitu 1.3 min p. Kemudian di enter kita masukkan saja password yang kita miliki yaitu appdb123. Jadi username dan passwordnya tuh saling match ya, saling berhubungan. Kalau misalkan tiba-tiba salah password atau bagaimana, silakan ditelusuri kembali apakah benar atau tidak. Nah, kalau sudah bisa masuk artinya database-nya ini sudah bisa dikonfig di luar server database-nya. Kalau sudah bisa langsung keluar dan kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Selanjutnya kita copy dulu untuk aplikasi sederhananya ini, seluruh kontennya dipindahkan ke var www.atml. Kemudian kalau sudah kita config lagi untuk file config.php, karena mungkin ini adalah kita ngulang lagi untuk pemindahannya, maka kita ubah sesuai dengan yang video sebelumnya. Mulai dari database hostnya kita ubah dengan IP-nya, kemudian username-nya juga untuk database name-nya juga sama beserta username dan passwordnya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke settingan site available aplikasi sederhana.conf. Nah, di sini kan sebelumnya masih sedikit kurang ya. Nah, di sini kita tambahin sedikit lagi. Yang pertama adalah server name untuk IPC web servernya kita tambahkan, dan yang di berikutnya itu adalah opsi-opsi atau apapun itu saya juga kurang mengerti, cuman intinya ini bisa dibilang sebagai bagian dari pelengkap untuk berjalannya si web tersebut. Nah, kalau sudah kita seperti biasa di save dengan ctrl-x. Kalau sudah kita lakukan disable dan enable untuk masing-masing site-nya. Untuk yang di A2 di site-nya adalah yang 000, yang di A2 end site-nya adalah aplikasi sederhana.conf. Kalau sudah disable dan enable,
kita restart Apache-nya secara keseluruhan. Kalau sudah di restart, kita coba lagi tes di mana, di browsernya dengan IP si web servernya, dan ketika kita buka, ternyata di sini sudah ada tampilan untuk penyimpanan informasi akun. Di sini ada name, email, dan mobile. Buat name, silakan teman-teman isikan dengan namanya teman-teman, siapa namanya. Misalkan di sini adalah Raffi, kemudian emailnya Raffi, kemudian mobilenya adalah nomor teleponnya beliau. Kemudian kita add. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat data sementaranya di mana, di view user. Di situ akan nampak semuanya, data-data user sudah kita simpan di situ, dan ini bisa diedit sesuka kita. Jadi dia ini dinamis hitungannya karena dia ada di dalam database, jadi dia bisa diubah, bisa dihapus, bisa ditambah. Dan saya rasa dengan seluruh perjalanan yang begitu panjangnya kita membangun database dan web server, kesimpulannya adalah kita membuat satu simulasi sederhana. Jadi ketika teman-teman menemukan nih ada akun untuk meminta informasi untuk login, maka kurang lebih saat dia membangun prototipe awalnya itu sama seperti kita. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.